Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa dalam memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen siswa pada hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Berarti kita siap untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini dengan seksama dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul, yaitu pengurusan jenazah. Minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai kurban, akikah, dan kaifiah dalam penyembelihan binatang. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengurusan jenazah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, dan kita akan juga membahas mengenai hikmah pengurusan jenazah, apa itu takziah dan ziarah kubur. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka suami lebih berhak memandikan istrinya. Demikian pula jika istri dan mahramnya jika semua ada, maka istri lebih berhak memandikan jenazah suaminya. Dalam kitab Safiyatun Najah dijelaskan bahwa dan sempurnanya memandikan mayat adalah membasuh kedua pantatnya dan menghilangkan kotoran dari hidungnya, memwudukannya, menggosok badannya dengan daun bidara dan mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Adapun mengenai syarat-syarat jenazah yang dimandikan adalah sebagai berikut. Jenazah itu merupakan seorang muslim atau muslimah, yang kedua anggota badannya masih utuh, yang ketiga keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Jenazah orang yang mati syahid itu diharamkan untuk dimandikan, karena Rasulullah telah menjelaskan bahwa setiap tetes darah mereka yang menetes di medan perang membela agama Islam kelak akan berbau wangi di hari kiamat. Adapun jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena suatu hal misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayamumi sebagaimana tayamum untuk sholat. Tata caranya sebagai berikut untuk mentayamumi jenazah yang tidak mungkin untuk dimandikan. Itu cara sama seperti tayamum biasa, yaitu tepakkan tangan di dinding atau tanah yang bersih, kemudian diusapkan pada muka dan kedua ujung tangan sampai bergelangan jenazah. Bagi wanita yang meninggal yang di lingkungan laki-laki atau laki-laki meninggal di kalangan perempuan, sementara orang yang sejenis tidak ada, maka cukup ditayamumkan juga. Tetapi dalam menayamumi ini harus memakai sarung tangan untuk menghindari sentuhan kulit ke kulit, karena dapat membatalkan tayamum tersebut. Oke, yang selanjutnya mengenai mengkafani jenazah. Kafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain kafan dibeli dari harta peninggalan jenazah. Jika tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan tersebut diambilkan dari Baitul Mal atau menjadi tanggungan kaum muslim yang lain. Batasan kain kafan paling sedikit adalah 1 lapis kain sekedar untuk menutup seluruh badan di jenazah, namun disunahkan 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan.
Oke, selanjutnya mengenai mensolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Orang kafir tidak wajib disolati karena menyolati mereka hukumnya haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 84 yang berarti, dan jangan engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi dalam ayat ini juga insya Allah itu memiliki makna bahwa kita boleh mendoakan orang sudah meninggal di atas kuburnya, atau itu yang dinamakan ziarah kubur. Selain itu sama-sama muslim dan berniat untuk mendoakan mayat tersebut. Sholat jenazah juga bisa dilakukan secara gaib, itu apabila mayat tidak berada di depan orang yang sholat, atau mungkin mayat berada di tempat yang jauh, dan mungkin juga mayat itu sudah dikuburkan sebelumnya. Jadi sholat gaib ini diperbolehkan. Selanjutnya mengenai pengurusan jenazah, menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkan jenazah. Setelah jenazah disolatkan, hendaknya segera dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Mengantar jenazah ke kuburan dilaksanakan dengan cara jenazah diletakkan di atas keranda dan digotong pada setiap sisi keranda tersebut. Yang pertama, tata cara untuk mengantar jenazah ke kuburan. Yang pertama, orang-orang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan di belakang jenazah. Yang kedua itu, orang-orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, dan hendaklah lebih banyak mengingat akan kematian. Yang ketiga, membaca jenazah ke kuburan hendaknya dilakukan dengan segera, dan ketika membawa atau memikul jenazah dipikul pada 4 penjuru keranda oleh 4 orang di antara jamaah dan boleh bergantian dengan orang yang lain. Yang keempat yaitu setelah sampai di kuburan hendaknya membaca doa guna menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Oke, jadi apabila kita mengantarkan jenazah itu usahakan tidak bicara sendiri dan mendoakan saja atas jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara penguburan jenazah. Yang pertama, menggali liang kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, karena maksud menguburkan jenazah itu adalah menjaga kehormatan jenazah itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Biasanya itu sedalam dada orang dewasa. Selanjutnya, setelah jenazah sampai di kuburan, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. Bagi jenazah perempuan, maka sebaiknya yang memasukkan ke kuburan adalah mahramnya. Pada saat meletakkan jenazah liang lahat, hendaklah membaca Bismillah wa ala Rasulullah. Yang ketiga yaitu melepaskan seluruh tali pengikat jenazah. Setelah pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah, dan hendaknya diberi ganjal bulatan tanah. Itu biasanya kalau di Jawa itu namanya gendu. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa. Selanjutnya meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya. Batu kecil ini sekarang digantikan dengan maisan, atau bahasa Indonesianya itu
Yang selanjutnya itu meletakkan batu kecil sebagai penanda di atas kubur tersebut dan menyiramkan air di atasnya. Selanjutnya mentalkin, mendoakan dan memohonkan ampunan agar diberikan ketukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Selanjutnya mengenai hikmah pengurusan jenazah. Yang pertama, menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang kedua, menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara sesama muslim, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan diri kita masing-masing bahwa setiap manusia pasti akan tiba ajalnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menyiapkan bekal untuk kehidupan susah mati nanti atau di akhirat. Yang selanjutnya yaitu sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia, sehingga apabila ia meninggal maka jenazah harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya. Ini pembahasan mengenai takziah. Jadi takziah berasal dari kata al-iza'u yang artinya sabar. Maka takziah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan derita orang itu. Definisi lain dari takziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah SWT dan mengharapkan pahala darinya. Waktu takziah dimulai ketika terjadi kematian, baik sebelum maupun setelah jenazah dikubur, sehingga dapat meringankan kesedihan mereka. Hikmah dari takziah sendiri yaitu menumbuhkan manusia untuk bertaubat dan beramal soleh. Yang kedua, mempertebal keimanan terutama terhadap alam barzah dan di akhir. Yang ketiga, terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang berziarah dengan keluarga yang terkena musibah. Selanjutnya itu keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan. Selanjutnya, orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu orang yang bertakziah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya yaitu ziarah kubur pada masa awal Islam. Yang selanjutnya yaitu ziarah kubur. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana saat itu Rasulullah SAW merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membantu orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dalam ibadah. Selanjutnya yaitu ziarah kubur. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur karena pada saat itu akidah umat Islam belum kuat dan dikhawatirkan akan menjadi penyembah kuburan. Karena itu Rasulullah melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Tapi setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada khawatir untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu membantu orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dan beribadah. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita hukumnya mubah. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berarti, sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad SAW telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya. Maka ziarahlah kamu, karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hikmah ziarah kubur sendiri yaitu mempertebal keimanan terhadap alam barzah dan hal-hal berkaitan dengan alam barzah. Yang kedua, menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk yang lemah. Yang ketiga, menyadari lebih
mendalam masalah musibah, terutama tentang kematian. Selanjutnya, menghindari diri dari cinta dunia yang berlebihan. Yang terakhir itu menumbuhkan rasa takut dan penuh harap dalam hati bagi orang yang berziarah. Itu tadi materi untuk hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin ini nanti bisa dipelajari lagi di rumah karena waktu sudah habis. Jangan lupa untuk pelajari materi di rumah dan untuk mempelajari materi yang berikutnya. Jadi Bapak akan memberikan 10 soal sebagai PR, sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.